semuanya, perkenalkan nama saya Ica Rahmania Arunita dari Sosiologi 2025E dengan NIM terakhir 158. Di video saya kali ini, saya akan menganalisis video kampanye saya yang sudah saya upload di YouTube dengan judul kampanye tentang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun di media sosial. Alasan saya memilih judul tentang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun di media sosial karena hal tersebut sangat relevan dan menjadi masalah yang nyata di masyarakat. Banyak penggunaan internet, terutama remaja, sering menggunakan kata-kata kasar, hinaan, bahkan ujaran kebencian tanpa menyadari dampaknya. Oleh karena itu, judul ini saya ambil karena mencerminkan isu sosial yang sedang marak terjadi. Yang kedua adalah karena untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa yang sopan dan beretika sesuai norma sosial dan budaya Indonesia. Dikarenakan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan mencerminkan identitas bangsa. Dan yang ketiga, karena bahasa yang tidak santun dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan menurunkan kualitas interaksi sosial di dunia maya. Bahkan dapat menimbulkan bullying di media sosial. Dengan mengangkat tema ini, kampanye saya diharapkan bisa mengurangi perilaku yang tidak sesuai norma dan menggantinya dengan komunikasi yang lebih positif dan membangun. Saya akan menjelaskan lagi secara ringkas apa saja isi video kampanye saya yang sudah terupload di YouTube. Bahasa merupakan sistem komunikasi penting bagi manusia untuk berinteraksi dan membangun identitas budaya mereka. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, bahasa juga mengalami perubahan, termasuk pengaruh globalisasi dan media digital. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi memiliki peranan sentral dalam komunikasi masyarakat Indonesia. Namun, perkembangan teknologi dan media sosial menyebabkan munculnya berbagai bentuk penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah. Di media sosial, banyak ditemukan penggunaan bahasa gaul, campuran bahasa asing, serta kesalahan ejaan dan tata bahasa. Fenomena ini menunjukkan gaya komunikasi yang santai dan populer di kalangan anak muda. Tetapi, fenomena ini juga mencerminkan menurunnya kesantunan dan kualitas bahasa Indonesia saat ini. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku dan informal dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan berbahasa formal serta mengancam keberlanjutan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, pada video kampanye saya terdapat beberapa komentar. Jadi, saya akan mencoba menjawab beberapa komentar tersebut. Yang pertama, kita bisa mengungkapkan pendapat dengan sopan. Seperti contohnya, menurut saya pendapat Anda menarik, tetapi mungkin bisa dipertimbangkan dari sisi lain juga. Contoh ini menunjukkan perbedaan pendapat secara santun, menggunakan kata yang sopan, dan menghargai orang lain tanpa menyerang pribadi. Yang kedua, kita bisa memberikan kritik secara membangun. Seperti contohnya, video ini bagus, tetapi mungkin akan lebih informatif jika ditambahkan dengan sumber data yang jelas. Nah, untuk contoh ini, bahasa yang digunakan itu akan tetap positif dan konstruktif, tidak menjatuhkan, serta memberikan masukan dengan tujuan perbaikan. Media sosial berperan penting dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melalui berbagai platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, masyarakat dapat belajar dan meneladani penggunaan bahasa yang sesuai kaidah. Media sosial juga dapat menjadi sarana edukasi literasi bahasa, ruang kreatif untuk berkarya, serta wadah kampanye yang menumbuhkan kebanggaan berbahasa Indonesia. Selain itu, media sosial membentuk kebiasaan berbahasa santun dan memperkuat identitas nasional di era digital dan globalisasi. Kemudian, saya akan menganalisis beberapa kekurangan dan juga kelebihan dalam video kampanye saya.
Video yang sudah saya upload di YouTube menurut saya kurang kreatif dan juga kurang beranimasi, karena saya hanya menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun di media sosial, yang berakibat video tersebut hanya monoton dan cenderung membosankan. Tetapi untuk kelebihan dalam video saya menjelaskan dengan jelas bagaimana kondisi penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini, yang diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada seluruh pengguna platform untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik, santun, dan sesuai kaidah kebahasaan saat ini.